Halo semuanya, kali ini aku akan membahas kisah Pakubuwono VI. Apakah kamu sudah sering mendengar cerita yang satu ini? Kalau belum, yuk aku ceritain. Raden Masapardan dilahirkan pada 26 April 1807. Pada usia 16 tahun, beliau naik tahta menggantikan ayahnya Pakubuwono V sebagai susuhan Surakarta dengan gelar Pakubuwono VI. Baru 2 tahun bertahta sebagai Raja Surakarta ke-6, Pakubuwono VI langsung dihadapkan pada situasi yang sangat dilematis. Pangeran Diponegoro, putra sulung Sultan Hamengkubuwono III yang adalah Raja ketiga Kesultanan Ngayogyakarta, terlibat sengketa serius dengan Belanda, yang kemudian mematik peperangan terbesar di Tanah Jawa. Pakubuwono VI adalah pendukung perjuangan Pangeran Diponegoro yang memberontak terhadap Kesultanan Yogyakarta dan pemerintah Hindia Belanda. Namun sebagai seorang raja yang terikat perjanjian dengan Belanda, beliau berusaha menutupi persekutuan dengan Pangeran Diponegoro. Pakubuwono VI akhirnya memilih jalan tengah kendati resikonya sangat besar. Beliau menjalani peran ganda. Di satu sisi, Keraton Surakarta tetap menaati kesepakatan politik dengan Belanda. Di sisi lain, sang raja secara diam-diam memberikan sokongan terhadap perjuangan Pangeran Diponegoro. Dengan demikian, keamanan keraton dan kerajaan Kesusanan Surakarta tetap terjaga. Beberapa kali terjadi pertemuan rahasia antara Pakubuwono VI dan Pangeran Diponegoro yang tidak lain adalah pamannya. Pertemuan kadang terjadi di Keraton Surakarta, kadang terjadi di pedalaman hutan Gunung Merbabu. Pertemuan-pertemuan rahasia tersebut adalah dalam rangka penyusunan strategi menghadapi Belanda. Pakubuwono VI mendapatkan julukan Si Nuhun Bangun Tapa karena seringnya beliau pergi ke pedalaman hutan Gunung Merbabu untuk bertapa. Padahal sebenarnya beliau sedang bertemu Pangeran Diponegoro dalam rangka memberikan bantuan logistik untuk perjuangan rakyat Jawa. Pertemuan rahasia di Keraton Surakarta antara Pakubuwono VI dan Pangeran Diponegoro juga sering terjadi. Ketika Belanda curiga dan mengirim pasukan penggeledah ke istana, maka keduanya pura-pura bertempur dan diakhiri dengan akting Pangeran Diponegoro melarikan diri dari istana. Peran ganda Pakubuwono VI terus berlanjut. Taktik gerilya yang diterapkan Pangeran Diponegoro memberikan peluang bagi Pakubuwono VI untuk terus memberikan bantuan secara diam-diam. Rickleff, seorang sejarawan berkebangsaan Belanda, memberikan catatan bahwa kolaborasi Pangeran Diponegoro dan Pakubuwono telah mewujudkan perang yang paling melelahkan dan menghabiskan biaya bagi pihak Belanda. Tercatat 8.000 prajurit Eropa, 7.000 prajurit lokal, dan 200.000 pejuang rakyat Jawa gugur dalam perang ini. Tahun 1830, Pangeran Diponegoro dijebak dan ditangkap oleh Belanda untuk selanjutnya disingkirkan ke Manado sebelum dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya. Lalu Belanda yang memang sudah curiga kepada Pakubuwono VI secara licik menangkapnya tanpa bukti kuat dan mengasingkannya ke Ambon, Maluku. Tahta Surakarta dialihkan kepada orang pilihan Belanda dan selanjutnya bergelar Pakubuwono VII. Pakubuwono VI meninggal di tanah pengasingan Ambon pada 2 Juni 1849 dalam suatu kecelakaan di laut. Jasadnya dimakamkan di Ambon dan dipindahkan ke makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Yogyakarta pada 1957. Sunan Pakubuwono VI telah ditetapkan pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 294 tahun 1964, tanggal 17 November 1964. Moral of the story. Pelajaran berharga apa yang dapat kita petik dari Pakubuwono VI adalah kecerdasan dalam mengambil setiap keputusan dan juga strategi perang yang diambil demi melindungi rakyatnya. Kalau kalian, pelajaran berharga apa aja yang dapat dipetik dari cerita sosok Pakubuwono VI ini? Komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video dan cerita sejarah selanjutnya.